diisolir, sangat sulit. Di tengah-tengah kondisi seperti itulah kondisi kesehatan Abu Thalib kemudian menurun. Ya, beliau sakit-sakitan, beliau mulai sakit-sakitan. Sampai nanti insya Allah kita akan ceritakan kisah wafatnya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali diizinkan oleh Allah untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang telah disyariatkan kepada kita semua. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada kesempatan yang terakhir kita telah membahas tentang berbagai macam upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghadang atau menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari mulai cara-cara yang kasar, ya, yang keras, penyiksaan-penyiksaan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan penyiksaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya, ya, semua sudah dilakukan. Bahkan cara kemudian diplomasi, dengan cara diplomasi pun mereka lakukan. Ya, tujuannya adalah satu, yaitu bagaimana caranya untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin terakhir kita sudah membahas tentang pasca masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana kemudian kita bisa melihat sosok Umar bin Khattab ini merupakan sosok yang sangat luar biasa. Baru masuk Islam, beliau sudah menampakkan keislamannya dan menampakkan pembelaannya terhadap agama Islam ini dengan sungguh-sungguh, ya. Bahkan beliau tidak takut untuk menghadapi para pembenci-pembencinya. Setiap orang yang memusuhi agama Islam didatangi langsung oleh Umar bin Khattab ke rumahnya, termasuk Abu Jahal, ya, yang dijuluki oleh Rasulullah sebagai Fir'aunnya umat ini. Didatangi langsung oleh Umar bin Khattab ke rumahnya, disampaikan bahwa aku, ya, Umar bin Khattab telah masuk Islam, ya. Dan begitu seterusnya. Setiap kali ada orang yang dia dengar memusuhi agama Islam, langsung didatangi ke rumahnya. Dan kondisi ini, ikhwan fiddin, membuat kaum musyrikin semakin geram, ya. Di sisi lain mereka semakin tidak bisa berkutik karena Islam semakin kuat. Dengan masuk Islamnya Hamzah, ya, ditambah lagi dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Islam semakin kuat. Nah, di tengah keputusasaan mereka tersebut, kemudian mereka teringat sebuah cara yang tidak menggunakan kekerasan, ya. Namun cara ini
dirasa oleh mereka atau mereka anggap bisa efektif untuk memberhentikan atau membendung dakwah Nabi, yaitu dengan cara diplomasi. Nah, mereka orang-orang Quraisy ingin menawarkan jalan tengah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memutuskan untuk coba bernegosiasi dengan Nabi, ya. Karena dengan cara kekerasan sudah tidak bisa. Mereka menganggap ini kalau kita semakin keras, Nabi pun akan semakin keras perlawanannya kepada kita. Ya sudah, jangan menggunakan kekerasan. Kita pakai cara diplomasi. Kita negosiasi dengan Nabi Muhammad, dengan Muhammad. Mereka mengatakan demikian. Kemudian berkumpullah pembesar Quraisy. Ya. Di antara mereka adalah Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza. Kemudian ada Al-Walid bin Al-Mughirah, pembesar-pembesar Quraisy ini. Umayyah bin Khalaf. Kemudian Al-As bin Wa'il As-Sahmi, ya. Mereka ini merupakan sesepuhnya orang-orang Quraisy, sangat dihormati, ya, oleh orang-orang Quraisy. Mereka berkumpul dan mereka bersama-sama mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, bagaimana jikalau kita bekerja sama dengan agama kita, ya, dengan ibadah kita? Kami bersedia meninggalkan sebagian syariat kami untuk mengikuti syariatmu, tapi syaratnya kamu juga harus melakukan hal yang sama." Ya. Mereka mengatakan, kami akan menyembah apa yang engkau sembah, ya, sebahagian hari, ya. Kemudian di hari lain gantian, kamu yang menyembah apa yang kami sembah. Kalau kemudian nanti kamu mendapati bahwa sesembahan kami lebih baik, maka kamu harus meninggalkan sesembahanmu. Pun sebaliknya demikian, kalau seandainya kami mendapati bahwa sesembahanmu itu ternyata lebih baik, maka kami akan terus menyembah sesembahanmu. Di dalam riwayat lain dikatakan, "Wahai Muhammad, kita bikin perjanjian, 1 tahun kami mengibadahi Tuhanmu, 1 tahun berikutnya kamu mengibadahi Tuhan kami." Ya. Jadi diajak negosiasi Nabi Muhammad. Nah, kemudian ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika peristiwa ini terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala membimbing nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menunjukkan sikap yang tegas kepada orang-orang kafir yang mengajak beliau bernegosiasi ini. Maka turunlah kemudian surat Al-Kafirun, ya. Turun surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk berpegang teguh di atas agama Islam, harus berprinsip, mempunyai prinsip yang kuat jika beragama. Maka Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan, "Qul, wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir itu yang mengajak bernegosiasi kepada dirimu itu, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir." Bayangkan, bahasanya Al-Qur'an, bukan wahai orang yang bukan Islam, ya, atau orang-orang non muslim, enggak, tapi katakan, "Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun." Selamanya aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum ma'abiduna ma'abud. Demikian pula kalian tidak boleh menyembah apa yang saya sembah kalau mereka belum berniat meninggalkan sesembahannya. Ya. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, pun demikian kalau kamu masih belum memutuskan untuk masuk Islam, kamu tidak boleh menyembah apa yang aku sembah. Bahkan sampai diulang 2 kali. Wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, pun demikian kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Silahkan kamu beragama dengan agamamu, aku beragama dengan agamaku. Ini prinsip dalam agama Islam. Dan ini para ulama mengatakan salah satu toleransi yang diberikan, yang diajarkan di dalam agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Kamu silahkan beribadah sesuai dengan agamamu,
aku beribadah sesuai dengan agamaku. Aku tidak akan menyembah Tuhanmu, engkau pun tidak menyembah Tuhanku. Begitu orang beragama itu. Ya. Jadi nggak boleh kemudian sekarang saya ibadah di tempatmu, besok kamu ibadah di tempat saya. Sekarang saya nyembah Tuhanmu, besok gantian kamu nyembah Tuhanku. Ini orang yang pelin-pelan dalam beragama, dan agama Islam itu tidak mengajarkan hal seperti ini. Orang yang sudah memutuskan untuk beragama Islam, maka dia harus tegas, harus berpegang teguh di atas prinsip agama Islam itu. Ya. Tidak boleh goyah. Ya. Tidak boleh kemudian atas nama toleransi dan toleransa dan lain sebagainya kemudian kita meninggalkan prinsip kita dalam beragama. Kalau agama lain mereka tidak punya prinsip dalam beragama, dengan agama mereka silahkan, ya, terserah mereka. Tapi umat Islam harus punya prinsip. Itulah yang membedakan antara agama Islam dengan agama-agama yang lain. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah Nabi Muhammad menunjukkan sikap ini kepada orang-orang kufar itu tadi, maka orang-orang kafir Quraisy ini semakin berputus asa. Sepertinya kita memang sudah tidak bisa lagi untuk membuat Muhammad ini meninggalkan dakwah untuk agama Islam. Maka kemudian orang-orang kufar ini, di dalam riwayat lain disebutkan bahwa mereka tidak putus asa. Kalau 1 tahun nggak mau wahai Muhammad, ya sudah 1 bulan aja, gitu lah. 1 bulan nanti kami nyembah Tuhanmu, 1 bulan kamu nyembah Tuhan kami. Nabi Muhammad masih bersikukuh tidak mau. Ya sudah kalau gitu. Nah, pemadaman. Ya. Dan mereka sabar. Ada bahkan ulama itu yang belajarnya itu di depan lampu oblik gitu ya, pelita gitu, sampai matanya itu buta karena itu. Ini semangat mereka dalam menuntut ilmu agama, masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Orang-orang kufar, ya, mereka terus saja menawarkan penawaran negosiasi kepada Rasulullah SAW untuk saling berbagi ibadah, berbagi Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Az-Zumar ayat ke-64. Ya. Az-Zumar ayat ke-64 ini bunyinya, "Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Karena sudah berkali-kali orang kafir ini terus memaksa Nabi Muhammad SAW, bernegosiasi kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka terus saja memaksa agar Nabi Muhammad mau menyembah Tuhan mereka, sehingga nanti mereka juga menyembah Tuhannya Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menurunkan ayat dengan bahasa yang lebih tegas lagi. Allah mengatakan, katakan kepada mereka wahai Muhammad, afa ghairallahi, apakah kepada selain Allah, ta'muruni, kalian memerintahkan aku, a'budu, untuk menyembah, ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang jahil. Ya. Jadi dipertegas lagi bahasanya oleh Allah. Kalau tadi hanya mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, kalau sekarang ada sedikit celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijuluki sebagai orang yang jahil, ya. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kepada selain Allah kalian memerintahkan aku untuk beribadah, wahai orang-orang yang bodoh, ya, wahai orang-orang yang jahil. Maka dengan ketegasan ini, orang-orang kafir Quraisy pun akhirnya semakin berputus asa untuk mencegah Nabi Muhammad SAW, karena alhamdulillah, karena kuatnya prinsip beliau dalam menjaga akidah beliau, ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi
pada ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan lagi kepada orang-orang kufar, ya, dengan memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan, apakah kepada selain Allah kalian memerintahkan aku untuk beribadah, wahai orang-orang yang jahil, wahai orang-orang yang bodoh. Maka dengan ketegasan ini kemudian orang-orang kafir Quraisy pun akhirnya benar-benar sudah putus asa. Sepertinya kita memang sudah tidak bisa lagi memaksa Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Akhirnya berkumpullah pembesar-pembesar Quraisy ini, ya. Mereka mulai membuat makar. Di sisi lain Abu Thalib, pamannya Nabi SAW yang sangat sayang sekali kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dulu sudah kita bahas bahwa sayangnya Nabi Muhammad kepada keponakannya ini lebih besar dibandingkan sayangnya beliau kepada anak-anaknya sendiri. Sayang sekali, peduli dan sangat perhatian kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Thalib melihat keputusasaan orang-orang kafir Quraisy ini justru sebagai ancaman yang besar. Karena ikhwan, biasanya orang kalau sudah putus asa itu dia akan nekat melakukan sesuatu yang lebih kejam lagi. Ketika cara-cara yang kasar tidak berhasil dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, cara diplomasi pun gagal, sehingga membuat mereka putus asa. Abu Thalib melihat ini semakin bahaya. Keputusasaan mereka ini justru nanti akan bisa menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi keponakannya. Khawatirnya Abu Thalib ini, orang-orang kafir Quraisy ini, mereka semakin nekat sehingga nanti nekat membunuh Nabi Muhammad. Akhirnya Abu Thalib, pamannya Nabi SAW yang sangat cinta dan sayang sekali kepada keponakannya ini, beliau mengumpulkan seluruh sukunya, ya. Kemudian beliau mengatakan atau meminta pertolongan kepada suku-sukunya, ya, kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib untuk bersedia melindungi dan membela keponakannya ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena ini adalah anak paman-pamannya, ya. Jadi Abu Thalib mengajak semua saudara-saudaranya, semua sukunya, ayo kita tolong ini anak saudara kita, ya. Karena saya melihat ada bahaya yang besar yang akan atau yang mengintai dia. Maka seluruh suku Abdul Muttalib dan Bani Hashim semuanya menyetujui, baik, kita akan sepakat melindungi Muhammad. Semuanya, baik yang muslimnya maupun yang kafirnya. Yang kafirnya yang belum masuk Islam, kenapa membela ini? Membela karena suku, ya, karena fanatisme kesukuan, karena satu suku, ya, maka harus dibela. Dan orang Arab itu sangat menjaga sukunya, ya. Ada salah satu anggota dari sukunya disakiti oleh orang lain, perang mereka, ya. Dan mereka nggak mau ini terjadi. Semua muslim kafirnya akhirnya siap membela Muhammad. Baik, kami bersedia membela Muhammad ini. Kecuali satu, yaitu Abu Lahab, ya. Pamannya sendiri, tapi jahatnya nauzubillah, ya, Abu Lahab ini. Dia saja yang nggak mau. Dia pergi keluar dan meninggalkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ini. Dia tok yang nggak mau. Nah, kemudian di sisi lain, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang kafir Quraisy ini mereka membuat makar ternyata, ya, pembesar-pembesar Quraisy ini. Karena mereka sudah merasa gagal, mereka merasa putus asa, akhirnya mereka membuat suatu mereka berdiskusi, yang mana diskusi itu kemudian memunculkan sebuah piagam perjanjian, ya. Yang isi dari piagam perjanjian itu adalah mereka semua tidak boleh menikahi wanita-wanita dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua, mereka juga tidak boleh menikahkan putri-putri mereka dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kemudian berikutnya, mereka tidak boleh melakukan transaksi jual beli apapun dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib.
Kemudian mereka tidak boleh mengucapkan salam kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, dan juga tidak boleh menyapa. Jadi ketemu dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, mereka diam, ya, nggak boleh menyapa, nggak boleh salam, nggak boleh transaksi apapun, jual beli apapun nggak boleh. Kemudian tidak boleh menikahkan putrinya dengan Bani Hashim, pun juga orang-orang dari Bani Hashim nggak boleh menikah atau melamar dengan anak-anak mereka. Nah, perjanjian ini berlaku, mereka mengatakan perjanjian ini kita buat dan ini akan terus berlaku sampai kapan? Sampai mereka menyerahkan Muhammad untuk kita eksekusi, ya. Selama tidak menyerahkan Nabi Muhammad, maka perjanjian ini akan terus berlanjut. Nah, kemudian ketika perjanjian ini disepakati oleh seluruh pembesar-pembesar Quraisy, maka mulailah seluruh isi piagam ini dicatat, ya, di dalam sebuah kertas begitu, ya. Kertas dahulu tentu tidak sama dengan kertas-kertas sekarang, dari selebar dari kulit dan lain sebagainya, dari pelepah kurma, wallahu alam. Yang jelas ditulis di dalam kertas, ya, piagam itu. Kemudian setelah ditulis diletakkan di dalam Ka'bah, di tengah-tengahnya tiang Ka'bah. Nah, kemudian disebutkan bahwa yang menulis piagam tersebut adalah seorang yang bernama Mansur bin Ikrimah. Kemudian si Mansur bin Ikrimah ini didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu keburukan, sehingga disebutkan setelah dia menulis itu, ya, jari-jarinya, sebagian jari-jarinya itu lumpuh, nggak bisa dibuat untuk apa-apa, ya. Jadi dia mengatakan tangannya seluruhnya lumpuh total, nggak bisa lagi digunakan untuk apa-apa. Didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Abdul Muttalib atau Abu Talib, ya, melihat kondisi ini tentu sangat sedih sekali, ya. Namun demikian beliau tidak mau meninggalkan keponakannya ini sedih sendirian, menanggung beban ini sendirian. Beliau nggak mau. Akhirnya Abu Talib mengumpulkan seluruh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib untuk berkumpul semuanya di Syi'ib Bani Abdul Muttalib. Syi'ib itu adalah suatu tempat yang berada di antara dua lereng bukit, ya. Jadi dulu ada sebuah lembah atau di lereng bukit itu, ya, di lembah itu ada namanya lembah Bani Abdul Muttalib. Memang tempatnya miliknya Bani Abdul Muttalib. Nah, seluruh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib kemudian diisolir ke situ, di tempat itu, di satu tempat itu, di Syi'ib Bani Abdul Muttalib namanya, ya. Semuanya berkumpul di sana, ya. Dan pemboikotan ini, ya, berjalan begitu ketat, ya. Sangat ketat sekali. Orang-orang nggak ada yang boleh mendekati Syi'ib Bani Abdul Muttalib itu, orang-orang Quraisy. Tidak ada yang boleh mengantarkan makanan, tidak ada yang boleh berjualan di sana. Semuanya pokoknya akses ke sana ditutup, dihalangi, ya. Bukan ditutup dengan sekat, tidak, tapi memang dihalangi, ya. Dilarang, orang yang menuju ke sana dilarang. Kalau ada yang menuju ke sana, maka dia akan dimusuhi, dicaci maki dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang berani mendekat ke Syi'ib Bani Abdul Muttalib. Nah, bahkan dikatakan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, saking ketatnya pemboikotan ini, ya, sehingga seiring bergantinya hari, Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim yang terisolir itu tadi, mereka sampai kehabisan bahan pakan. Mereka nggak bisa beli makanan kemanapun, karena nggak ada yang sudi untuk menjual bahan makanan kepada mereka, ya. Nggak ada yang mau. Sehingga seringkali di Syi'ib itu, di lembah itu, terdengar suara tangisan dari anak-anak kecil dan para wanita yang kelaparan. Setiap kali ada kafilah dagang dari luar kota, dari Syam misalkan, datang ke Mekah, itu dicegat duluan oleh orang-orang Quraisy, diborong dulu barang dagangannya, supaya nggak kebagian orang-orang yang diisolir di Syi'ib Bani Abdul Muttalib. Atau kalau tidak demikian,
Maka diprovokasi mereka, para pedagang-pedagang dari luar kota Mekah ini, terutama oleh Abu Lahab. Pernah suatu ketika Abu Lahab mengatakan, kalau kamu mau berdagang di tempatnya Abu Talib itu, naikkan harga daganganmu, ya, lipat gandakan harganya, ya, dengan sangat mahal. Tujuannya supaya mereka tidak sanggup membeli, ataupun kalau bisa membeli tapi dengan harga yang sangat mahal, harapannya nanti lama-lama hartanya itu akan habis gitu. Kata Abu Lahab, tenang saja, kalau seandainya barang daganganmu itu nggak laku dibeli mereka, ya, nggak laku karena kemahalan, aku akan bersedia membeli dengan harga yang berlipat ganda, ya, dari harga sebelumnya. Ini saking piciknya pemikiran Abu Lahab ini. Nah, jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam beberapa riwayat itu sampai-sampai kemudian orang-orang yang terisolir itu mereka bertahan hidup itu dengan makan dedaunan, ya, sampai makan daun. Dan peristiwa ini terjadi pada tahun 7 kenabian. Ya, tahun ke-7 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Nah, bahkan ada kisah yang menggambarkan betapa sulitnya kondisi orang-orang yang terisolir itu. Suatu ketika pernah ada sahabat Nabi SAW bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau juga termasuk salah satu orang yang bergabung bersama Nabi SAW di Syi'ib itu, diisolir di situ. Suatu hari atau suatu malam dia pernah keluar menjauh dari lembah, ya, untuk buang air kecil. Ketika dia buang air kecil, dia mendengar suara gemertak dari dari kencing yang dia keluarkan itu. Jadi kayak mengencingi sesuatu yang keras gitu, sampai suaranya gemertak, kertak-kertak gitu. Ketika dilihat, ternyata itu adalah sepotong kulit yang kering. Akhirnya kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku mengambil kulit itu. Beliau ceritakan ini, ya, beliau sendiri yang menceritakan. Aku ambil kulit yang kering tersebut, kemudian aku cuci, kemudian aku rendam dia, kemudian aku lumat dia, dihancurkan, ditumbuk, ya, dihancurkan, kemudian dicampur dengan air, kemudian airnya diminum, ya. Jadi ada terasa kulit-kulit yang kering seperti itu diminum, dan aku bertahan dengan makanan itu selama 3 hari, ya. Jadi cuman sepotong kulit yang kering kemudian dihancurkan seperti tepung kayak gitu, dicampur air, dilumat dengan air, kemudian sebagiannya diminum airnya, nanti sari-sarinya itu dimakan. Bertahan dengan itu sampai 3 hari. Ya, saking kesusahannya, ya, gambaran betapa susahnya mereka yang hidup di Syi'ib karena diisolir itu sampai seperti itu. Sebagiannya lagi sampai makan daun, diceritakan sampai, mohon maaf, buang air besarnya itu sampai warna daun, ya, berbentuk daunnya kayak kambing seperti itu, sudah makan daun. Dan kondisi ini berjalan selama 3 tahun, ya, 3 tahun sampai tahun ke-10 kenabian, ya, diisolir, sangat sulit. Di tengah-tengah kondisi seperti itulah kondisi kesehatan Abu Talib kemudian menurun, ya. Beliau sakit-sakitan, beliau mulai sakit-sakitan, sampai nanti insya Allah kita akan ceritakan kisah wafatnya beliau Abu Talib ini. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak semua orang kafir Quraisy itu sebetulnya setuju dengan piagam ini. Ada sebagian mereka itu yang nggak setuju, ya. Ada sebagian mereka yang masih peduli dengan orang-orang yang diisolir ini, ya. Tapi memang jumlahnya tidak banyak, dan mereka tidak saling menyadari kalau ada orang-orang yang juga tidak setuju. Mereka hanya menganggap jangan-jangan yang tidak setuju cuma saya saja gitu, yang lainnya enggak, jangan-jangan cuma saya saja, sehingga mereka tidak berani ngomong, tidak berani protes. Karena mereka menganggap bahwa kesepakatan ini merupakan kesepakatan yang disepakati oleh seluruh orang Quraisy. Sehingga sebagian orang yang tidak setuju ini, ya dia cuman diem-diem aja. Mereka cuman diem. Mereka tidak bisa melakukan tindakan yang lebih, yang banyak, ya. Cuman diem aja. Nah, di antara orang-orang yang
masih peduli dengan orang-orang yang di Syi'ib ini, yang diboikot di lembah ini. Di antaranya adalah Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah keponakannya Khadijah, yang dulu pernah memberikan budak kepada Khadijah ini, ya. Hakim bin Hizam pada saat itu masih kafir dia. Suatu ketika, atau Hakim bin Hizam ini sering kali mengantarkan makanan diam-diam ke lembah itu dengan cara dia membawa onta, ya, kemudian di atas ontanya itu dikasih bahan makanan yang banyak, kemudian ontanya diusir, dipukul untuk berjalan mengarah ke arah lembah itu, untuk kemudian nanti bahan makanannya diambil dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang terisolir itu. Suatu ketika Hakim bin Hizam ini, keponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha ini, pernah dia ingin melakukan kebiasaannya ngantar makanan secara diam-diam, ya. Qadarullah, Allah mentakdirkan dia dipergoki oleh si Abu Jahal. Ketahuan sama Abu Jahal. Dicegat sama Abu Jahal, "Nah, mau kemana kok? Ya. Kau mau ngantar makanan ya?" Dicegat. Maka Hakim bin Hizam dia mengatakan, "Aku ingin mengantarkan bahan makanan ini kepada bibiku sendiri, kepada Khadijah, bibinya sendiri, masih keluarganya." Ya. Maka Abu Jahal mengatakan, "Demi Allah, kamu tidak akan pernah bisa membawa makanan ini ke sana sampai aku menjelekkan namamu di hadapan halayak lain." Diancam, pokoknya kalau kamu berani membawa makanan ini ke sana, habis kamu. Saya bully habis di hadapan orang-orang Quraisy. Akhirnya rame ribut. Nah, ketika di tengah keributan itu, ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, datanglah seorang yang bernama Abul Bakhtari ibnu Hisham, ya. Abul Bakhtari ini orangnya juga baik, ya. Abul Bakhtari datang kemudian nanya, "Ada apa ini kok ribut-ribut?" Abu Jahal mengatakan, "Ini loh, ya, Hakim bin Hizam nih, dia ingin nganterin makanan ke Syi'ib, ke lembah pemboikotan itu." Maka Abul Bakhtari ini mengatakan, "Wahai Abu Jahal, Hakim bin Hizam ini ingin mengantarkan, dia mendapat gandum, dia mendapatkan bahan makanan ini dari bibinya, dan saat ini, sekarang ini dia ingin mengembalikan ini kepada bibinya. Apa salahnya? Sudah, biarkan saja dia lewat, ya. Dia juga mendapatkan ini dari bibinya. Bibinya dulu ketika masih belum ada pemboikotan sering membantu dia. Sekarang dia ingin mengembalikan apa yang telah diberikan oleh bibinya kepada bibinya lagi, ya. Biarkan sudah dia." Maka Abu Jahal tetap menolak, enggak boleh, tetap enggak boleh, ya Abu Jahal. Akhirnya terjadilah perkelahian di situ antara Abul Bakhtari dengan Abu Jahal, sampai diriwayatkan kepalanya Abu Jahal itu sampai bocor karena dipukul oleh Abul Bakhtari ini. Di tengah-tengah perkelahian itu Hamzah lewat, ya. Hamzah bin Abdul Muthalib lewat, lihat kondisi mereka lagi berantem gitu, lihat. Nah, ketika Abul Bakhtari dan Abu Jahal ini yang sedang berantem melihat Hamzah lewat, ya, mereka langsung berhenti. Kenapa langsung berhenti? Karena mereka takut nanti mereka ditertawakan oleh Bani Hashim. Tuh lihat orang-orang itu, mereka berantem, ya, berantem gara-gara kita. Jadi nggak mau ditertawakan, nggak mau mereka itu nanti dibully oleh Bani Hashim yang sedang terisolir. Akhirnya mereka berhenti. Sudah kita damai aja, nggak usah berantem. Gitu. Ya. Akhirnya Hamzah pun pergi. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, itu salah satu kisah, ya, yang menunjukkan bahwa ada di antara orang-orang kafir Quraisy ini juga yang masih peduli kepada Bani Hashim yang diboikot itu tadi, dan Bani Abdul Muthalib. Ada juga orang yang sering kali mengantarkan makanan kepada orang-orang yang diboikot ini. Namanya adalah Hisham bin Amr al-Amiri. Hisham bin Amr al-Amiri ini adalah orang yang selalu menjaga hubungan silaturahmi, ya, dengan Bani Hashim. Orangnya baik sekali, punya hubungan perdagangan juga dengan Abu Thalib, ya, sebelum terjadinya pemboikotan ini. Pokoknya orangnya baik. Nah, Hisham bin Amr al-Amiri ini dia juga sering melakukan apa yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam. Seringkali dia membawa onta-ontanya, kemudian mengisi penuh ontanya itu dengan bahan makanan,
dan diusir ontanya untuk pergi ke lembah itu. Sana, digusah, pergi ke lembah itu untuk diambil bahan makanannya itu. Ya, jadi banyak orang-orang yang masih peduli dengan orang-orang yang diisolir itu tadi. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apakah dalam kondisi terisolir seperti itu Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya? Tidak. Ternyata dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu tetap beliau datang keluar dari lembah itu. Datang kadang ke Ka'bah, tawaf di sana dan mendakwai manusia walaupun nggak digubris karena mereka sudah sepakat bahwa tidak mau menyapa, tidak mau mendengarkan, tidak mau mengucapkan salam kepada Muhammad dan pengikutnya. Tapi Nabi Muhammad gak peduli, tetap aja berdakwah. Dan seperti itulah seharusnya para dai yang mewarisi ilmu dari Rasulullah SAW itu. Ya, dakwah terus berjalan walaupun tidak ada yang mendengarkan. Ya, dakwah terus walaupun cuma 1-2 orang yang mendengarkan, tetap dakwah. Ya. Jangan hanya semangat dakwah ketika jamaahnya banyak, ketika jamaahnya sedikit kemudian, aduh males saya mau dakwah ini, ya, nggak ada yang dengerin juga, enggak. Tetap kita harus semangat mendakwahkan agama Islam ini. Banyak sedikit pendengarnya, kita tetap harus mempunyai semangat untuk mendakwahkan agama Islam ini. Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lambat laun kondisi seperti ini, ya, ternyata membangkitkan kesadaran orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang Quraisy kemudian mereka berpikir bahwa ternyata piagam yang selama ini berjalan ini merupakan piagam kezaliman, piagam yang mengajarkan mereka untuk saling memutuskan tali silaturahmi dan saling menzalimi, dan ini bertolak belakang dengan prinsip hidup mereka. Orang Arab itu Pak, walaupun mereka jahiliyah, tapi mereka itu kalau sama saudara, mereka sangat baik sekali. Mereka sangat menjaga hubungan silaturahmi antara sesama suku yang masih memiliki hubungan rahim. Gak mau mereka saling memutuskan tali silaturahim itu. Ya. Melihat piagam ini semakin lama kok semakin zalim ini isinya. Mereka nggak rela. Ya. Nurani mereka akhirnya memberontak. Mereka menganggap ini nggak benar, ini piagam ini nggak bisa diteruskan seperti ini, ya. Dan mulai terdengar kasak-kusuk, ya. Mulai terdengar desas-desus, ya, dari orang-orang yang tidak sepakat dengan piagam ini. Orang-orang Quraisy ini semakin lama semakin sadar, dan memang seperti itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala membuat skenario memang seperti itu. Jadi Allah membuat pemboikotan ini terjadi untuk kemudian membangkitkan kesadaran musuh-musuh Islam bahwasanya apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam selama ini adalah suatu keburukan gitu, adalah suatu kejahatan. Seperti contohnya Pak di Gaza kemarin, Masya Allah, dari Gaza itu kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa. Dulu sebelumnya orang-orang kufar itu Pak, orang-orang Barat itu sangat benci sekali dengan orang Islam, ya. Pandangan mereka terhadap agama Islam itu adalah agama yang buruk, agama yang kasar, agama yang keras, agamanya teroris dan lain sebagainya. Suka ngebom sana sini, itulah Islam, ya. Tapi semenjak kejadian di Gaza, ya, di Palestina itu, kita kemudian bisa melihat orang-orang Barat itu mereka sadar hatinya. Ternyata orang Islam itu nggak seperti yang dikabarkan oleh media-media yang ekstrim, ya, tentang agama Islam. Agama Islam katanya teroris dan lain sebagainya. Ternyata mereka justru orang yang baik. Akhirnya kan kita lihat gelombang demonstrasi dan lain sebagainya terjadi di mana-mana. Ya, dilakukan bukan oleh orang Islam, oleh negeri-negeri kufar. Ya, mereka semangat, bangkit kesadaran mereka. Ternyata orang Islam itu tidak se-ekstrim yang diberitakan selama ini, tidak seseram berita yang selama ini mereka dengarkan. Akhirnya tumbuh kesadaran, dan ini Allah Subhanahu wa taala membuat skenario, ya, di balik pembantaian yang terjadi di Gaza, genosida yang terjadi di Gaza, untuk membangkitkan kemudian kesadaran orang-orang kufar dan memperbaiki pandangan mereka terhadap umat Islam. Sehingga kita lihat banyak orang yang akhirnya mu'alaf, banyak orang yang kemudian
tersentuh hatinya untuk belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, akhirnya masuk Islam dan lain sebagainya. Pun demikian dengan ini, ya. Ketika orang-orang Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ini diisolir, mereka diboikot. Kemudian bangkit kesadaran dari orang-orang Quraisy. Oh, ternyata yang kita lakukan ini adalah suatu yang keliru, keburukan. Kita diajarkan justru untuk saling memutus tali silaturahmi, untuk menzalimi saudara-saudara kita dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tepat pada tahun ke-10 dari kenabian, ya, genap 3 tahun peristiwa pemboikotan itu, maka bergeraklah seorang yang bernama Hisham bin Amr Al-Amiri tadi, yang suka nganterin makanan lewat onta tadi, ya, Hisham bin Amr Al-Amiri, ya. Dia mendatangi Zuhair bin Abu Umayyah Al-Makhzumi dari suku yang sama dengan Abu Jahal, suku Makhzum, ya, dari suku yang sama dengan Abu Jahal. Tapi ibunya Zuhair bin Umayyah ini adalah bibinya Nabi Muhammad SAW, yaitu Atikah binti Abdul Muttalib. Atikah binti Abdul Muthalib, saudaranya Abu Talib, saudarinya Abu Talib, bibinya Nabi. Nah, bibinya Nabi ini menikah dengan orang yang satu suku dengan sukunya Abu Jahal. Jadi punya anak namanya Zuhair. Nah, Hisham memandang Zuhair ini masih punya hubungan dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib karena ibunya dari Bani Abdul Muthalib. Akhirnya didatangilah si Zuhair ini. Dan Zuhair ini orang yang kaya, terpandang dia, dan dia tidak ikut di boikot karena ayahnya kan dari sukunya Abu Jahal gitu. Datang Hisham ini menemui Zuhair, ya. Dia datang kepada Zuhair, "Wahai Zuhair, kamu ini enak-enakan sekarang bisa makan minum dengan bebas, sedangkan saudara-saudaramu dari Bani Abdul Muthalib, ya, baninya ibumu sendiri, ya, mereka nggak bisa makan, mereka merintih kelaparan, anak-anaknya bahkan sampai mati kelaparan. Masa kamu tega melihat kemudian saudaramu, ya, melihat anak-anak dari paman-pamanmu atau anak-anak dari saudaramu kelaparan seperti itu? Kok tega kamu? Sedangkan kamu bisa makan dengan enak, minum dengan bebas, ya." Kemudian Zuhair bin Abu Umayyah mengatakan, ya, "Demi Allah wahai Hisham," ya, Hisham melanjutkan perkataannya lagi, "Demi Allah, jika seandainya kondisi ini terjadi kepada Abu Jahal, ya, dan engkau menyuruh Abu Jahal memboikot keluarganya, pasti dia nggak akan mau." Ya. Coba deh sekarang posisikan Abu Jahal ini posisinya Nabi Muhammad lah. Ya. Abu Jahal ini kemudian engkau perintahkan Abu Jahal ini, ada orang yang di kalangan di baninya Abu Jahal ini yang ditakdirkan menjadi nabi misalkan, kemudian dimusuhi oleh semua orang, kemudian kamu suruh Abu Jahal untuk memboikot sukumu sendiri, pasti Abu Jahal akan menolak, ya. Demi Allah Abu Jahal akan menolak. Sekarang Nabi itu muncul dari sukumu sendiri, dari Bani Abdul Muthalib, dan Abu Jahal memerintahkanmu untuk memboikot sukumu sendiri. Masa kamu mau gitu? Di mana harga dirimu? Gitu. Nah, kemudian Zuhair bin Umayyah mengatakan, "Celakalah engkau wahai Hisham. Aku bisa apa?" katanya. "Aku ini cuman sendirian, sedangkan ini merupakan kesepakatan seluruh orang Quraisy. Demi Allah, kalau ada satu lagi orang yang mendukungku, pasti aku akan batalkan piagam ini." Hisham langsung mengatakan, "Engkau telah menemukan orang itu." Zuhair mengatakan, "Siapa? Aku sendiri." Kemudian kata Zuhair, "Kalau gitu kita butuh yang ketiga." Akhirnya Hisham pun pergi mencari orang yang ketiga. Begitu disebutkan dalam kitab-kitab sejarah seperti itu. Kemudian Hisham mencari orang yang ketiga. Ya, Zuhair mengatakan kita perlu orang yang ketiga. Hisham akhirnya mendatangi seorang yang bernama Mut'im bin Adi. Ya.
Hisham menyampaikan tentang hubungan kekeluargaan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dan Bani Abdul Manaf kepada Mut'im bin Adi ini. Nah, kemudian Hisham mengejek Mut'im bin Adi. Ya. Hisham mengatakan, apakah engkau ridho wahai Mut'im dengan perjanjian-perjanjian yang zalim ini? Ya. Jadi diajak diskusi dulu. Kamu lihat perjanjian pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ini. Menurutmu apakah ini berisi sesuatu yang adil atau yang zalim? Maka Mut'im mengatakan, tentu ini adalah, kalau saya melihat ini merupakan piagam yang isinya adalah kezaliman. Maka Hisham mengatakan, lah terus kalau kamu tahu piagam ini isinya kezaliman, masa kamu masih rela membela kezaliman? Ya. Maka Mut'im bin Adi mengatakan, demi Allah, celaka engkau wahai Hisham. Aku bisa apa? Ya, dia menjawab sama. Aku nggak bisa apa-apa. Yang nggak setuju cuman aku, sedangkan ini semua adalah kesepakatan orang Quraisy. Kalau andaikan ada orang satu saja yang membela aku, bakal aku batalin itu piagam. Kamu sudah menemukan satu orang itu. Siapa itu? Aku. Ya sudah, kalau gitu kita butuh yang ketiga. Ada sudah. Siapa? Zuhair bin Umayyah. Zuhair bin Umayyah. Kemudian Mut'im mengatakan, kalau gitu kita butuh yang keempat. Butuh 4 orang. Akhirnya cari lagi, ya. Hisham ini mendatangi kemudian salah seorang yang bernama, siapa orang keempat ini? Nah, Abul Bakhtari, orang yang tadi ketika ada pertikaian kemudian dia datang, ya. Ketika Hakim bin Hizam sedang bertikai dengan Abu Jahal, kemudian dia datang itu, ya. Abul Bakhtari bin Hashim. Abul Bakhtari didatangi oleh Hisham. Hisham mengatakan, wahai Abul Bakhtari, aku tahu engkau selama ini orang yang nggak setuju dengan adanya piagam yang zalim ini. Ya. Masa kamu mau mendukung kezaliman ini? Ya. Disebutkan tentang hubungan kekerabatan antara Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib dan Bani Abdul Manaf. Kemudian kedekatannya Abul Bakhtari dengan Bani Hashim, yang mana mereka memiliki hubungan kerabat yang cukup dekat, kemudian punya hubungan perdagangan juga dengan Bani Hashim. Masa kamu rela meninggalkan mereka begitu saja? Maka Abul Bakhtari mengatakan, seandainya ada orang yang mampu atau orang yang membela aku, pasti aku akan membela, aku akan menggagalkan perjanjian ini. Maka Hisham mengatakan, ada sudah. Siapa? Aku sendiri. Ya. Siapa lagi? Kemudian disebutkan orang-orang yang sebelumnya tadi, ya. Ada 3 orang, ya. 4 sama kamu wahai Abul Bakhtari. Kemudian kata Abul Bakhtari, ya sudah, kita cari 1 orang lagi biar genep 5, ya. Akhirnya cari lagi, ya, Hisham ini. Kemudian Hisham mendatangi Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib, ya. Sehingga genaplah mereka 5 orang. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Waktunya sudah habis. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Kemudian nanti kelima orang ini adalah orang yang kemudian mempelopori untuk membatalkan piagam kezaliman yang sudah berlangsung selama 3 tahun itu, ya. Ini 5 orang ini yang nanti sangat berpengaruh sekali untuk merusak perjanjian pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktunya sudah isya. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.